Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Semangat. Wa nahnu al-ana nuridu min ahwali fuqaha'il Islam ma ta'na bihi anna ma dzakarnahu laysa ta'nan fihi bal huwa ta'nun fi man adhara liqtida'a bihim muntahilan madhhabahum wa huwa mukhalifun lahum fi ilmihim wa siratihim. Nah, sekarang kita, kata Imam Ghazali, akan menuliskan, akan menjelaskan segelumit keadaan ahli fiqih Islam. Sebagai sesuatu yang engkau ketahui, kata Imam Ghazali, bahawa yang telah kami sebutkan di atas bukanlah mencela para ulama ahli fikih. Kan kemarin kita cerita, ulama ahli kalam, ulama ahli fikih. Fikih ini adalah ilmu dunia. Bedakan ulama dunia dari ulama su'. Kok Imam Ghazali ini macam sepele sama ilmu fikih? Oh, bukan. Bukan. Bal huwa ta'nun fi man adhara liqtida'a bihim muntahilan madhhab wa huwa mukhalifun lahum fi ilmihim wa siratihim. Tapi yang kami cela adalah ulama-ulama man, siapa saja yang dia menampakkan mengikut madhab para ulama, tapi justru ilmu dan tingkah lakunya menyelisihi para ulama. Jadi hati-hati jamaah, Imam Ghazali ini ulama, tentu yang disorotnya adalah ulama. Jadi nampak oleh Imam Ghazali, ini mengakunya ulama mazhab A, mazhab B, mazhab C, mazhab D, mazhab E, F dan seterusnya. Tapi justru ilmu dia berselisih atau menyalahi ilmu para ulama di dalam mazhab itu. Apalagi pemuka ulama mazhab itu. Dan sirah, tingkah lakunya pun menyelisihi ulama mazhab itu, apalagi pemuka mazhab itu. Jadi ini mau hati-hati. Jadi jamaah ini harap dipahamkan, bukan Imam Ghazali mencela ilmu kalam, bukan mencela ilmu fikih. Apalagi beliau ahli ilmu kalam, ahli ilmu fikih. Yang ditegur beliau adalah para ulama yang mengelompokkan dirinya ke dalam mazhab tertentu, tapi justru ilmunya, tindak tanduknya tidak bersesuaian dengan mazhab itu. Ini harap dipahamkan. Fal fuqaha'u alladhina hum zu'ama'ul fiqhi wa qadatul khalqi 'anil ladhina kathurat atba'uhum fil madhhab khamsatu. Ulama yang mereka itu adalah pemuka dalam ilmu fikih, pemimpin manusia. Yang kami maksud yang banyak diikut mazhab mereka itu ada 5. Sebetulnya mazhab fikih itu banyak, lebih bahkan dari 5. Banyak jamaah. Tetapi yang berkekalan sampai sekarang 4. Sebelumnya 5. Yaitu Imam Asy-Syafi'i, mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, mazhab Maliki,
Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal mazhab Hambali, dan Imam Sufyan Ats-Tsauri mazhab Ats-Tsauri jamaah rahimahullah ajma'in. Ini abad kelima Hijrah habis. Jadi mazhab Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri itu pada abad kelima Hijrah sudah tak ada lagi pengikutnya. Jadi akhir mazhab beliau abad kelima. Wa kullu wahidin minhum kana 'abidan. Setiap ulama yang kami sebut 5 orang ini, setiap orang, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Hanbali, ini abidat, ahli ibadah. Zahidat, orang yang hidupnya zuhud. Zuhud saya sudah ceritakan ya jamaah. Zuhud ini bukan merana, tapi di masyarakat zuhud ini tertampil sebagai merana. Siapa guru kalian? Tuan A. Oh, mantap kan berguru sama dia. Dia zuhud kali itu. Apa tanda dia zuhud? Bajunya 30 tahun tak ganti-ganti. Apa tanda dia zuhud? Selopnya selop Jepang sampai tipis sekali. Pernah kami bertamu ke rumah dia 10 orang. Tak cukup gelas tu, berganti-ganti. Itu bukan zuhud. Itu susah. Ya, itu susah. Bukan zuhud. Zuhud ni berkecukupan, bahkan kaya raya. Tetapi semua digunakan untuk akhirat. Nah, ketika saya sebut akhirat, terbayanglah tak boleh A, tak boleh B, tak boleh tidak. Jamaah. Zuhud itu adalah sikap kita terhadap dunia ini. Jamaah. Bahwa kita di dunia ini sementara. Jadi sudah saya sampaikan, zuhud itu mudahnya kalau kita ingin mudahkan faham, zuhud itu sederhana. Jamaah, zuhud sederhana. Saya bukan penting-penting kali. Orang nggak banyak kegiatan saya jamaah. Jadi untuk apa saya beli arloji, jam tangan, untuk apa? Orang saya tak sibuk. Tapi dia sibuk. Perlu waktu dengan tepat. Ya, belilah arloji. Maka ketika saya beli arloji, padahal tidak perlu, tidak disebut zuhud. Si orang tadi, ya belilah. Apa masalah? Bahkan ada harga jam itu miliaran. Orang dia perlu. Karena kalangan bisnis dia itu kalau pakai arloji yang miliaran, itu menimbulkan kepercayaan orang kepada perusahaan dia. Apa masalahnya? Tapi saya pula pakai arloji harga bukanlah miliaran, puluhan juta. Untuk apa? Jadi hati-hati jamaah. Ini jangan sama-samakan. Jangan salah-salahkan. Saya sudah terangkan sama kita. Jadi ulama-ulama yang disebutkan yang 5 orang tadi ini ahli ibadah. Zuhud. Aliman bi'ulumil akhirah. Orang-orang yang punya ilmu akhirat. Faqihan fi masalil khalqi fid dunya. Orang yang faham dalam mengurus kebaikan untuk manusia di dunia. Kan baiknya macam mana? Begini. Ini yang 5. Umuri dan bifiqhi wajah Allah Ta'ala. Mereka menginginkan dengan ilmu itu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah. Yang 5 orang. Fahadi khamsu khisalin. Ini adalah 5 macam. Maka inilah 5 macam. Ahli fikih belakangan mengikuti mereka. Tapi sayangnya yang diikuti dari yang 5 itu cuma 1. Jadi jamaah dalam bangunan ilmu itu ada 5. 1, dalam diri 5 orang ulama ini ada 5 perkara. Pertama ibadat. Kedua zuhud. Kan tadi sudah sebut zuhud. Tadi sudah sebut abidan, zahidan, ahli ibadah, zuhud, ilmu akhirat, dan bagus niat. Tadi di atas barusan disebut, yang sudah saya sebut tadi jamaah. Abidan, aliman. Mereka itu orang yang abid, ahli ibadah, alim, punya pengetahuan akhirat, zahidan, zuhud. Kemudian mereka bagus niat.
Ada satu lagi, mereka ahli dalam berfatwa terhadap masalah-masalah. Mereka ahli dalam menetapkan hukum terhadap masalah-masalah. 5 jemaah. Tapi sayangnya kata Imam Ghazali, ulama-ulama yang mengikut mereka itu hanya mengambil satu saja dari yang 5 itu. Yang 5 tadi, ibadah, zuhud, ilmu akhirat, bagus niat, kemudian ahli dalam masalah-masalah. Cuma sayangnya, yang menganggap dirinya masuk dalam madhab A, madhab B dan seterusnya itu cuma satu saja yang mereka pentingkan. Apa itu? Wahyat tashmiru wal mubalaghatu fi dhafari'il fiqhi. Mereka semangat, bahkan melebihi semangat mereka itu dalam menyelesaikan cabang-cabang masalah dalam ilmu fikih. Jadi mereka lebih, oh ini hukumnya apa, ini apa, ini bukan, itu salah, itu betul. Tapi sayang mereka lebih fokus ke situ. Zuhudnya kurang, ibadahnya kurang. Itu nampak. Makanya nanti Imam Ghazali sebut dalam kitab kita ini, mereka dimasukkan dalam kelompok ulama su. Ulama su ini ulama yang menggunakan ilmunya bukan untuk membimbing umat, tapi demi kepentingan pribadinya. Jamaah. Dan al-khisal arba'ah la tasluhu illa lil akhirah. Sebab yang 4 itu tadi, ilmu akhirat, niat baik, zuhud, ibadah, itu tak ada bagus-bagusnya itu kecuali untuk akhirat. Sementara yang satu ini, masalah-masalah fikih, itu memang untuk kebagusan ketika kita di dunia. Yang 5, saya ulang 5. Ibadah, zuhud, punya ilmu akhirat, niat baik. Ini ke akhirat. Tambah 1, ahli dalam menetapkan, memfatwakan cabang-cabang masalah, aneka ragam masalah yang kompleks dalam hidup ini. Itu maka kita kalau datang ke Ustadz selalu kita tanya, ini hukumnya apa? Ini hukumnya apa? Saya buat gini benar atau salah? Saya gini macam mana? Itu cabang-cabang masalah baik, tak ada masalah. Cuma sayangnya, ada saya tengok, kata Imam Ghazali, ulama-ulama yang memasukkan dirinya dalam mazhab A, B, C, D dan seterusnya itu, mereka hanya fokus pada yang satu ini saja. Makanya berani Imam Ghazali menyebut mereka itu ulama su. Padahal Imam Ghazali pun termasuk ulama mazhab Imam Syafi'i. Jamaah. Itu masa beliau lagi. Apalagi sekarang ini. Jamaah. Wahad khasatu hadasul dunia wal akhirat. Sedangkan yang menetapkan cabang-cabang masalah yang halus-halus, yang kompleks-kompleks itu dalam hidup kita, itu memang bermanfaat untuk kita di dunia, bermanfaat untuk akhirat. In urida bihal akhirah. Kalau niatnya untuk akhirat. Datanglah saya kepada seorang ustaz, Ustaz, Pak, Tuan, ini hukumnya apa? Begini-begini. Kalau niat dia si ustaz tadi itu untuk akhirat, bermanfaatlah itu. Ya, dunia manfaat, akhirat pun manfaat. Masalah saya terbantukan selesai, dia dapat pahala. Yang satu tadi jemaah. Tapi kalau yang 4 tadi memanglah itu untuk akhirat. Ibadah, zuhud, niat baik, pengetahuan akhirat. Nah, fali salahi lituna tashammarulha. Tapi sayangnya, kata Imam Ghazali, mereka lebih semangat untuk kehidupan dunia. Jadi kalaupun mereka ahli dalam fikih, cerdas dalam menjawab, bijak dalam memberi tuntunan, tepat dalam menjelaskan hukum fikih yang diperlukan masyarakat tadi, sayang niat mereka untuk dunia. Fali salah halid dunia tashammaru laha. Ini yang disayangkan Imam Ghazali. Artinya jamaah, saya menjelaskan kepada kita, ya memanglah kita manusia ini bisa baik, bisa buruk. Mau hati-hati. Wadda'u biha musyabahata ulaik al-a'immah.
pada detik yang sama ulama-ulama tadi mendaku, mengklaim bahwa diri dia sama dengan ulama-ulama ahli fikih tadi. Jemaah. Jadi masa beliau Imam Ghazali pun sudah begitu dan beliau berani menyatakan. Apalagi masa sekarang. Masa itu yang selalu saya bilang. Masa kita sekarang ini mudah kali orang dipanggil Ustaz. Ini mak-mak yang lama mengaji nih, udah bisa nih jadi ustazah. Tinggal satu aja yang kurang. Merepet. Asal rajin merepet aja. Ada jumpa orang kasih-kasih nasihat. Kasih-kasih nasihat. Jadi ustazah. Jamaah. Udah mudah sekarang nih. Karena bukan saya menghinakan Allah, tidak. Oh, suka kami lah mau menghormati dia ustaz, ustazah, mu'allim, apa masalah? Enggak masalah. Tapi ketika masuk membincangkan teknis, tak bisa. Saya sudah pernah sampaikan. Kita semua ini bolehlah berbincang tentang kesehatan. Masa tak boleh? Kita semua ini bolehlah berbincang tentang hukum. Masa tak boleh kau melanggar hukum kau ni? Tak boleh. Tapi ketika ditanya masalah-masalah teknis, pasal berapa, ayat berapa, jungto. Jungto ni apa ni? Udah tak tahu lagi kita. Kerana itu sudah masuk kepada dalaman satu bidang yang kita dituntut ahli di bidang itu. Jamaah. Tapi secara umum bolehlah kita bincang kesehatan, kita bermusyawarah. Ini lingkungan kita perlu dirawat begini seterusnya. Tapi kalau sudah masuk hal teknis, mana bisa lagi jamaah? Ini maksud Imam Ghazali. Mereka semangat dengan ilmu fikih tadi untuk dunia ini. Pada detik yang sama mereka mengklaim diri mereka sama dengan para Imam Syafi'i tadi, Imam Abu Hanifah tadi, Imam Malik tadi, Imam Ahmad, Imam Sufyan Tsauri dan seterusnya. Ini memang hati-hati, jemaah. Jadi kami harus curiga, bukan curiga, berhati-hati. Dalam kaitan dengan kitab kita, oh mereka kalau dah cerita hukum fikih dunia, hebat. Wadda'au musyabahata zalikal a'immah. Mereka mengklaim, mendaku, memandang diri mereka sama dengan para ulama itu. Hati-hati kalau hanya bermodal pakaian, bermodal penampilan. Jadi saya pun bukan menyepelekan kita manggil sekarang ni kita panggillah dia ustaz, ustazah. Bukan saya sepelekan. Okeylah, itu penghormatan kita. Tapi dua hal. Dia yang dihormati maunya sadar diri. Janganlah bila kail panjang sejengkal. Janganlah dalam laut nak diduga. Maksudnya kita ni sadar diri. Kita ni yang dihormati masyarakat sebagai muallim, muallimah, ustaz, ustazah, seterusnya maunya sadar diri. Kita belum apa-apa. Terus macam kita pula hati-hati, jangan tertipu. Kadang kita pikir air rupanya fata morgana. Jamaah. Wahai hata, jauhlah, kata Imam Ghazali. Fala tuqasul malaikatu bil haddadina. Tak mungkinlah dapat dibandingkan malaikat dengan tukang besi. Saking kan jauhnya. Jamaah. Ini pun sama. Mereka mendaku madhab Imam Syafi'i, ulama-ulama tadi, tapi ilmu dan kelakuan mereka tidak. Jadi kalau mau kita banding-bandingkan ulama itu bagaikan malaikat, mereka ini bagaikan tukang besi. Tak sama. Beginilah kata Imam Ghazali. Fal nuridil ana min ahwalihim ma yadul ala hadhihi al-khisal arba' fa inna ma'rifatu bil fiqhi zahiratun. Kami akan jelaskan, akan ceritakan sekarang keadaan para ulama yang 5 di atas tadi, yang alim-alim tadi, yang menunjukkan mereka itu luar biasa dalam 4 tadi. Dalam ibadah, dalam zuhud, dalam ilmu, dalam bagusnya niat. Yang satu dalam masalah fikih dunia ni tak aku ceritakan, kerana sudah jelaslah pula mereka ahli fikih.
kitab-kitab mereka banyak. Gitu kira-kira Imam Ghazali. Dan jadi mulai pagi ini mungkin dalam beberapa pagi Ahad berikut kita cerita tentang sejarah hidup sekelumit sejarah hidup para ulama yang 5 tadi. Jemaah. Baik. Imam Syafi'i dulu. Amal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, adapun Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fadul ala annahu kana 'abid marwi annahu yaqsimul laila thalath ajza, sulusan lil-laili, sulusan lis-salati. Adapun Imam Syafi'i yang menunjukkan bahawa beliau itu ahli dalam ibadah adalah yang diceritakan ke sana kemari. Nanti ada yang bantah ceritakan, belum tentu betul. Iya, kata awak. Tapi kena hadis masyhur semua. Orang-orang alim cerita tak mungkin lagi salah. Kalau dah ramai tak mungkin lagi salah. Jemaah. Apa itu? Imam Syafi'i membagi malamnya jadi 3 bagian. Jadi kalaulah kita bagi secara ekstrim, siang 12 jam, malam 12 jam, berarti 4 jam, 4 jam malam. Mana dia? Sepertiga untuk ilmu, sepertiga solat, sepertiga tidur. Berarti Imam Syafi'i malam untuk ilmu 4 jam. Untuk solat 4 jam. Untuk tidur 4 jam. Bandingkan kita. Malam untuk ilmu berapa jam? Malam untuk solat berapa jam? Malam untuk tidur berapa jam? Jemaah. Coba dulu. Jadi ya, saya secara pribadi agak malas kalau cerita tentang kebaikan diri Rasulullah dan kebaikan diri para ulama. Agak malas dia mah. Kenapa? Apa yang mau cerita? Kena baik-baik semua. Yang kalau kita ceritakan jadi macam terpelongoh-pelongoh gitu aja. Hampir tak pernah saya. Karena ada baik-baik semua. Yang perlu awak ceritakan awak lah. Sama diri awak sendiri. Bukan sama orang. Bukan pula salah. Sama dengan cerita surga neraka. Malah saya jemaah. Hampir saya menyampaikan pengajian jarang menceritakan surga neraka. Jarang. Ngapain ceritakan dia gitu? Neraka panas. Tak akan mau masuk. Surga enak. Harap-haraplah masuk. Ya udah. Bagus-bagus saja. Ya, tapi katanya Pak surga terbuat dari ini. Kata siapa Ustaz tu? Mungkin Ustaz tu dah nengok sana. Mana tahu awak. Betul tu Pak. Aku dah tahu. Maksud saya jamaah yang paling penting kita ceritakan atau kita kerjakan atau kita yakini selama masa kita di dunia. Karena ada di sini kita cerita tak apa aja. Kata Rabi', qala Rabi' berkata Rabi' adalah Imam Syafi'i itu mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan 60 kali. Jangan coba. 60 kali Imam Syafi'i khatam Quran di Ramadan. Awak terakhir khatam Quran waktu nikah. Itu pun 25 tahun yang lalu dari waktu duha. Kan gitu adat kita. Jamaah. Ada. Yang 60 kali itu khatam Quran dalam solat semua. Baca terjemahan. Wa kullu dzalika fi sholati. Semuanya itu dalam solat. Coba. Mau bandingkan apa? Ada jemaah. Jujur ya, tapi jangan dicakapkan. Termasuk saya, jemaah, jangan dicakapkan. Rajinan mana kita ngaji, apa wirid sama kenduri? Rajinan mana? Jangan dijawab ya, jemaah. Cukup dalam hati. Maksud saya, tahu dirilah saya. Saya bukan menyindir-nyindir, saya pun sama. Jemaah, tahu dirilah kita. Kita ini rajinan mana? Ngaji atau kenduri? Jemaah. Ya, itu Imam Ghazali. Imam Syafi'i. Jadi dalam solat khatam Quran itu. Coba. Wa kana al-Buwaiti ahad ashabi yakhtimul Qur'ana fi kulli marrah. Imam Buwaiti salah seorang kawan daripada Imam Syafi'i mengatakan Imam Syafi'i itu setiap hari Imam Syafi'i khatam Quran. Coba tu jemaah. Itu kata Imam Buwaiti. Imam Syafi'i itu setiap hari khatam
Quran. Setiap hari khatam Quran. Awak khatam juga 3 kali qul huwallahu ahad. Kita ni kalau dalam bahasa saya lah hari-hari, suka ngali menggajai. Kalau tak ngerti menggajai, mengakali. Memang Nabi katakan, membaca sekali qul huwallahu ahad itu bernilai sepertiga Al-Quran. Dengan syarat-syarat. Lantas kita kena malas baca Quran, cukup 3 kali qul huwallahu ahad. Kena sama. Macam mana? Jadi Imam Syafi'i khatam sehari. Aku semenit khatam Quran. Macam mana? Kita ni suka mengutak-atik itu suka karena malas. Karena tak sempat. Kalau tak sempat masih okey lagi jemaah. Cukup tu saja. Jadi keliru cara kita berfaham. Ayo kita teruskan. Wa qala Al-Husain Al-Karabisi. Syekh Husain Al-Karabisi mengatakan, aku pernah satu malam. Tapi bukan cuma satu malam lah. Ghaira lailatin. Bukan cuma satu malam. Pernah aku tidur di rumah tidur bersama Imam Syafi'i. Sepertiga malam tu solat aja. Sepertiga malam solat aja. Jemaah. Fama ra'aituhu yazidu ala 50 ayatan. Saninya 50 ayat. Saninya 50 ayat. Tak pernah aku tengok lebih. Fa idza aksara fami'atun. Fami'atan. Kalaupun lebihkannya sampai 100 ayat. Jadi sekali solat 50 ayat sampai 100 ayat. Wa kana min ayati rahman ila sallallahu ta'ala nafsi wa jami'il mu'minin. Tak pernahlah Imam Syafi'i itu kalau sedang baca ayat-ayat kasih sayang Allah, tak pernah lewat. Pasti beliau berdoa untuk diri dia, untuk seluruh orang mukmin. Kita begitu jemaah. Kita begitu. Kalaulah kita mengerti arti daripada ayat yang dibaca imam, ayat ini tentang kasih sayang Allah, doa boleh. Di mulut boleh, kalau bahasa Arab, di hati boleh. Cuma kalau selain bahasa Arab, tak boleh di mulut boleh. Wala yamur bi ayati adam illa ta'awwadha biha minha wa salana lil mu'minin. Dan kalaulah beliau sedang membaca ayat-ayat yang menunjukkan siksa, tak lain kecuali beliau berlindung kepada Allah. Dan beliau berdoa keselamatan dari siksa itu untuk dirinya dan untuk seluruh orang beriman. Wa kana jumi'alahu raja wa rahbatu ma'an. Seakan-akan pada detik yang sama, harap dan takut terkumpul pada diri Imam Syafi'i. Kita teruskan ya. Kata Imam Ghazali, "Fanzur kaifa yadullu ikhtisaru ala 50 ayatan la tabahhuri fi asraril Qur'an wa tadabburihi fiha." Coba perhatikan tu kata Imam Ghazali. Betapa Imam Syafi'i dengan kisah yang dituturkan ulama di atas mencukupkan 50 ayat saja. Padahal ilmunya mendalam tentang rahasia Al-Quran. Padahal pada detik yang sama beliau merenungkan isi kandungan ayat Al-Quran. Tengok tu. Beliau mencukupkan 50 ayat sampai 100 ayat. Tapi ada pula ulama-ulama yang mendaku madhab Imam Asy-Syafi'i dalam solat kadang, bukan 100 ayat, lebih lagi. Padahal untuk dunia. Itu maksud Imam Ghazali. Itu maka selalu saya sampaikan di mana-mana pengajian. Kalau kita jadi imam, pendek sajalah ayat itu. Tapi kalau pas solat sendiri, bantailah. Cuma kadang-kadang pas solat sendiri ayatnya pendek, pas jadi imam ayatnya panjang. Apa maksud? Kita tak berani tuduh. Yang tahu dialah. Untuk apa jemaah? Maksud Imam Ghazali tadi, tengoklah Imam Syafi'i itu tabahhur, melaut ilmunya terkait rahasia Al-Quran. Tetapi dalam solat hanya baca 50. Solat sendiri. Kadang 100 jamaah. Tapi itulah kadang-kadang ada yang pula rasa dia macam dia ulama hebat. Baca ayat pun panjang-panjang jamaah. Ini mau hati-hati. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, "Masyabi'tu mundu 16 sanatan."
Udah 16 tahun aku makan tak pernah kenyang. Nah, coba ukur kita. Udah 16 tahun aku kalau makan nasi kekenyangan. Nah, itu balik. Ya nasyab ayat yusqilul badan. Kena kenyang tuh membuat badan berat. Membuat hati kesat. Membuat kecerdasan menjadi lambat. Dan membuat ngantuk alias tidur menjadi semangat. Wa yud'ifu sahibah anil ibadat. Dan ibadat membuat orang yang asik makan kenyang menjadi kurang semangat. Ya, kan? Kadang dalam acara itu acara apa? Ini kan dekat Muharram. Kita sudah mengadatkan menyambut tahun Muharram. Itu bukan ajaran Islam, jamaah. Sama sekali bukan ajaran Islam tuh menyambut tahun baru Muharram. Nah, itu adat saja kita buat. Coba tengok nanti itu keuangannya. Untuk yang mana yang paling besar? Yang mana paling besar? Makan. Jangan. Untuk ustadznya, seikhlasnya. Jamaah. Makanya nanti jamaah yang dengar pun ngeluh. Tak apa-apa disampaikan ustadznya. Orang dana untuk ustadz sedikit. Kalau mau beli barang bagus, adatnya mahal. Kalau sekedar merek kan bisa dipalsukan. Ya mah. Barang-barang branded tuh yang mahal. Jadi kalau mau acara tuh yang dapat yang berilmu, enak dia, sikitkan pengeluaran untuk makan. Besarkan pengeluaran untuk ilmu. Kita buatlah sekarang macam gitu. Sikit yang datang. Coba jamaah. Jadi beda. 16 tahun aku tak pernah kenyang. Karena kenyang tuh begini. Fantut il hikmati fi afati syab'i. Kata Imam Ghazali, perhatikanlah hikmah yang disampaikan Imam Asy-Syafi'i terkait beliau mengingatkan kita betapa bahayanya kenyang. Semua fi jiddihi fil ibadah. Perhatikanlah bagaimana seriusnya sungguh-sungguhnya beliau beribadah. Tarasyab ali ajli. Ketika beliau menjauhkan diri dari kenyang demi serius dalam ibadah. Ujung ni yang penting. Rasut ta'abbudi taqlilut ta'ami. Itu yang penting. Rasut ta'abbudi taqlilut ta'ami. Induk pengabdian adalah sedikit makan. Induk pengabdian adalah sedikit makan. Tapi justru awak keluar rumah, cari, mau ke mana bang? Cari makan dulu. Cari makan. Coba. Kurang-kurangkan. Sekarang gini, yang penting makan banyak atau makan sehat? Kita selama ini makan banyak, munjung piring tuh. Ayo kita pindahkan ke makan sehat. Sikitkan makan. Alam ini cukup untuk kita. Jamaah. Alam ini cukup untuk kita. Balik ke kaji ini jamaah. Ra'sut ta'abbudi taqlilut ta'ami. Induk pengabdian kepada Allah Ta'ala adalah sikit makan. Pindahkan makan kita dari banyak makan ke makan bergizi. Makan bergizi, makan sehat tak mahal. Ya mah. Yang mahal tu makan hebat-hebat, pergi sana dulu, pergi sini. Kita makan sehat tak mahal. Daun-daun tu kita makan jemaah. Aku kalau jalan tu jemaah, jalan keluar. Berpegang kita kepada ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ma khalaqta hadza batila. Tuhan tidak kau jadikan semua ini sia-sia. Ini macam daun-daun ni jemaah. Ini semua mesti ada manfaat. Mesti ada manfaat. Cuma dalam hatiku, sayang, bodoh aku. Tak ada ilmuku di sini. Kalau ada ilmuku di sini, manfaat ni semua. Termasuk rumput-rumput nih. Itulah yang sampai sekarang saya jamaah terhadap bubur pedas tuh.
Karena mak kawan saya buat bubur pedas. Apa kata kawan saya? Mualim, rupanya rumput-rumput pinggir jalan ini pun masuk, Mualim. Tengok. Jamaah. Aku tak tahu entah rumput jenis apa. Mak dia ahli buat bubur pedas tu, jamaah. Dalam hatiku hebat. Jadi sebetulnya alam ini sudah cukup. Hanya kearifan kita yang kurang. Pindahkan konsep kita dari makan banyak ke makan sehat. Makan sehat tak perlu banyak. Tak perlu banyak, jemaah. Nanti di kitab kita ini Imam Ghazali bilang, makan itu sebenarnya sehari sekali. Siapa yang makan sehari 3 kali sama dengan ini? Aku tahu sebut dululah. Jemaah, di sini. Rupanya sekarang ada IF. Intermittent fasting. Ada pula sekarang, jemaah. Apa itu puasa sampai 12 jam, 16 jam sehari? Iya, aku pikir. Dan itu sehat. Jamaah. Dan itu tak usah hubungkan dengan agama. Cocok penjelasan agama ini, aku pikir. Awak udah disebut 3 kali sehari makan, 4 sehat, 5 sempurna. Wow, semua kesudahan hidup kita untuk makan. Ulama ribuan tahun yang lalu sudah katakan ra'sut ta'abbudi taqlilut ta'ami. Induk ibadah adalah sikit makan. Kita ini banyak salah-salah. Jamaah, minum kopi pakai gula enggak? Itulah yang buat susah tuh. Udah pakai gula, susu, creamer lagi, tak apa-apa. Maka padahal kopi itu disepakati di muka bumi superfood. Kopi itu superfood. Tidak ada fakta yang mengatakan gara-gara kopi orang sakit jantung, gara-gara minum kopi orang sakit darah tinggi. Nggak ada. Sakit darah tinggi itu kena kurang uang, itu ya. Jamaah. Berkawan baik pun awak gini, kalau lah kurang uang, peninglah kepala tu, jemaah. Ini minum kopi tak pakai gula. Dan kafe itu dari Islam. Bukan sejarah. Para ulama itu kalau habis ngaji, orang tu ke kafe. Yang diminum kopi. Kopi. Jemaah, kopi itu sejarahnya para ulama habis wirid-wirid, habis ngaji-ngaji, minum kopi. Tak pakai gula. Orang sekarang minum kopi itu tak apa-apa. Yang saya mau maksudkan, jamaah, apa yang Allah siapkan secara alami di muka bumi ini adalah sehat dan sebetulnya tak perlu banyak. Tapi oleh kita, habis sana sini. Jelas para ulama menuntun kita. Kata Imam Syafi'i, mahalaftu billahi ta'ala la sadiqan wala kadhiban. Sama ada aku betul atau salah, aku tak pernah bersumpah. Sama ada aku betul atau salah, aku tak pernah bersumpah. Artinya menunjukkan, kata Imam Ghazali, fadlillah hormati wa tauqirillahi ta'ala. Perhatikan bagaimana santun hormatnya Imam Ghazali kepada Allah Ta'ala. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan menggunakan kata-kata Allah itu. Wa didalati dzalika ala ilmihi bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Hal itu menunjukkan betapa Imam Syafi'i punya ilmu terhadap keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan itu, kata Imam Ghazali. Tengok betapa Imam Syafi'i menghormati, menghargai, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sisi ilmu pula, wasu'ila Syafi'i rahimallahu an mas'alatan fasakata faqilahu ala tujibu rahimakallah faqal hatta adri al-fadlu fi sukuti aw fil jawabi. Pernah Imam Syafi'i ditanya tentang hukum, tentang satu masalah, diam beliau. Tak jawab, jawab. Ditanya tak jawab. Ditanya orang, ya, mengapa tak jawab? Bukankah lebih baik ala tujibu? Mengapakah Tuhan tidak jawab? Mudah-mudahan Tuhan dikasih Allah Ta'ala.
Begini, kata Imam Syafi'i. Bukan aku tak jawab. Aku mau diam dulu. Aku mau renung dulu. Mana yang lebih utama? Ku jawab atau tak ku jawab? Nah, itu ulama jemaah. Menunjukkan sikap kehati-hatian. Saya dulu, udah pernah saya ceritakan sama kita jemaah. Saya dulu bersama almarhum Ustadz Ali Nasution, Belawan, gemuk. Saya sekelas sama dia sanamiyah. Sebangku pula. Dia gemuk, aku kurus tinggi. Kalau kami istirahat tuh, sholat asarnya ke Masjid Jami', jalanlah kami. Orang bilang angka 10. Untuk saya angka satunya, beliau nolnya, udah meninggal beliau. Bersama waktu kami Kismul Ali, sama-sama kami pergi ke almarhum Tuan Mahmud Syihabuddin, Kampung Mendeling. Bertanya hukum kami. Seminggu baru dijawab. Seminggu. Udah datang minggu depannya, apa jawaban Tuan itu? Tak dapat saya. Tengok tuh. Itu baru betul ulama. Seminggu. Udah seminggu kami datang lagi. Macam mana Tuan tak dapat saya? Bukan beliau tak tahu. Mustahil tak tahu. Tak dapat. Karena dia tahu yang datang ini pelajar. Jadi untuk menjawab mesti tunjukkan kitab apa, juz berapa, halaman berapa. Beliau sudah tua. Mana sempat lagi mencari-cari itu, capek jamaah. Hajab saya pun kalau dah kita nanya tuh, cari kitab tuh capek kali. Capek bongkar sana, bongkar sini. Bukan ringan. Kalau sebatas ini gabus nih, ringan. Kitab tuh awak buka aja mah, capek. Jadi beliau bukan bilang tak tahu, tapi tak dapat. Ingat jamaah. Jadi mereka meniru para ulama. Tak dapat. Pertanyaan kami kepada beliau, mana kalau anak belum khitan meninggal? Anak belum khitan meninggal, Tuan. Mana lebih dulu? Ditayamumkan baru dimandikan atau dimandikan baru ditayamumkan? Itulah pertanyaan kami. Ya, seminggu. Ini saya ngalami. Kalau Tuan Arsyad itu yang mengalami Tengku Ahmad Bakri, Belawan, almarhum. Dia cerita. Jadi waktu beliau datang ke rumah Allahyarham Tuan Arsyad Thalib Lubis. Tanya pagi, dijawab sore. Itu beliau cerita. Kalau yang Tuan Mahmud saya ngalami. Apa artinya jemaah? Salah satu ciri ulama itu kehati-hatian. Kehati-hatian. Itu dari segi ilmu. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Ghazali, "Fandur fi muraqabat lisanahu." Perhatikan macam mana cara Imam Syafi'i mengawasi lidahnya. Kalau cara kita, berhati-hatinya beliau dalam menjawab. Ma'ana asyadul a'da'i tasallutan al-fuqaha. Padahal anggota tubuh yang paling berkuasa terhadap ahli fikih adalah lidah. Wa as'ala dhabdi wal qahri. Ma'anahu asyadul a'da'i tasallutan 'alal fuqaha. Padahal lidah itulah anggota yang paling menguasai manusia. Yang paling berhati-hati, yang paling hebatlah menguasai kita. Itulah lidah. Kita ini semua lidah jemaah. Wa bistabinu an kan la yatakallamu wa la yaskutu ila dinil fadli wa talabil thawab. Dengan begini nyatalah bagi kita bahwa Imam Syafi'i tidak dia bercakap, tidak dia diam kecuali demi mengharapkan anugerah dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya pindahkan ke kita hari-hari. Kalau mau cakap, cakaplah, tapi pastikan dengan cakap kita dapat pahala. Kalau tak mau cakap, usah cakap, tapi pastikan dapat pahala. Kalau mau duit sampai puluhan, ratusan juta, miliaran, triliun, ambillah. Bila dengan itu dapat pahala. Bila tidak, tak usah. Mengapa sih pahala-pahala saja? Sebab itulah tiket kita untuk masuk ke dalam surga. Jamaah. Itu jadi yang saya pindah-pindahkan untuk kita. Tahulah kita sekarang. Itu saya ambil dari kitab-kitab para ulama. Waqal Ahmad bin Yahya bin Wazir. Berkata Syekh Ahmad bin Yahya bin Wazir. Sekali waktu Imam Syafi'i pergi ke pajak yang jual lampu.
Nah, di Medan kita ini ada pajak khusus jual lampu. Nah, ada jamaah di Medan kita banyak pajak. Ya, macam lain, lubuk lain ikannya. Mana bisa kita sama-samakan? Masuklah beliau ke satu tempat pajak ini jual lampu. Kami ikuti dia. Kata Syekh Ahmad bin Yahya bin Wazir, kami ikuti dia. Tiba-tiba, ya namanya pajak, macam-macam lah menurut orang. Faizan rajulun yusafi ala rajulin ahli ilm. Tiba-tiba ada orang carut terhadap orang alim. Di pajak tadi. Entah apalah dicarutkannya. Di terjemahan apa disebut? Membodohkan. Entah apalah dibilangnya orang alim tadi. Jadi waktu Imam Syafi'i ke pajak, kami ikuti. Sedang-sedang begitu, Imam Syafi'i mendengar seseorang mengejek, mencarut orang alim. Pada Syafi'i lain. Imam Syafi'i pun tengok balik. Tengoknya balik, waqala dia bilang, kalian yang ikuti aku ni ya. Kalian ikuti aku kan? Nazihu asma'akum an istima'il khana kama tunazzihun alsinatakum an nutqi bihi. Bersihkan pendengaran kalian nih dari mendengar yang kotor-kotor, yang buruk-buruk begini. Macam mana kalian membersihkan lidah kalian dari cakap yang kotor-kotor, begitulah kalian bersihkan pendengaran kalian dari yang kotor-kotor. Mengapa? Nah, kalau tak diterangkan mengapa, ya nanti marah orang. Kok ngatur-ngatur kami pula? Nah, itu nanti. Fa innal mustami'a syarikul kain. Orang yang mendengar berbagi sama dengan orang yang cakap. Kalau yang cakap baik kita dengar sengaja, bukan terdengar. Sengaja kita mendengar baik, kita dapat pahala. Buruk, kita dapat dosa. Fa innal mustami'a syarikul kain. Wa inna safiha la yanzuru ila akhbati syai'in fi wi'aihi fa yahrusu an yufrighahu fi aw'atikum. Ini orang bodoh yang tadi barusan nih, yang bodoh-bodohin orang, kata Imam Ghazali. Dia nengok sebetulnya di keranjang dia, dibungkus dia, dikresek dia, diuncang dia ada barang buruk. Tapi dia ingin barang buruk tadi dia kosongkan, dia pindahkan ke kresek kalian, ke keranjang kalian, ke plastik kalian, ke uncang kalian. Begitu kira-kira terjemahan. Jamaah. Saya sengaja pakai bahasa kita. Ini. Jadi dia buruk. Tahu dia. Mau dipindahkannya. Kalian tampung pula. Walau rudat kalimat 11 adarat. Wa kama syakya biha qailuha. Andailah cakap si bodoh tadi ni dibuang. Dibuang. Kan tadi dia pindahkan dari uncang dia ke kalian. Andailah dibuang dari kalian cakap si bodoh tadi ni, la sa'idarat duha. Kalian akan berbahagia. Yang membuangnya akan berbahagia. Macam mana bahagianya? Macam mana celakanya dia? Kalau dia sangat celaka, kalian sangat bahagia. Kalau dia kurang celaka, kalian kurang bahagia. Begitu. Tapi kita suka pula. Apalagi kalau cerita itu dah pelan. Seru lah itu jemaah. Ada apa? Ada apa? Sudah ditolong Allah awak. Sudah ditolong Allah awak. Peka supaya enggak dengar itu. Sengaja awak datang. Apa dia kok? Kadang tambah mata pula lagi. Allah. Awak sampaikan gini, kesinggung. Marah dia. Ustaz tu nyindir awak macam dia paling bersih aja. Kan dah aku bilang. Kalau agama membolehkan menceritakan dosa aib kita, aku ceritakan. Jadi awak ceritakan begini nih, supaya kita selamat. Kakak itulah yang sedap orang. Ngapa? Nggak banyak cakapnya. Belum tentu juga. Nggak banyak cakapnya. Tapi yang nggak banyak itu asyik buka aib orang aja kan sama juga. Jamaah. Tapi kalau yang sebelah tuh mulutnya asyik gini. Belum tentu juga. Mulutnya pun masih cakap saja kalau tak dia buka aib orang. Macam mana? Jamaah. Nah, ini mau hati-hati. Ya. Wa qala Syafir radhiyallahu anhu kata wahai hakimin qad utita ilman fala tudannis ilmaka bi dhulmati dhunub fatabqa fi dhulmah yawma yas'a ahlul ilmi bi nur ilmihi. Sekali waktu Imam Syafi'i cerita, adalah orang bijak menulis surat kepada orang bijak berikutnya. Apa kata dia? Kau sudah diberi Allah ilmu. Jangan kotori ilmumu itu dengan gelapnya dosa. Kalau sempat kau lakukan itu, maka kau tetap di dalam kegelapan. Pada saatnya nanti,
ketika orang-orang berilmu berjalan, bergerak dengan cahaya ilmu mereka, kau tetap dalam kegelapan. Ini bukan tulisan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i cerita, ada orang bijak menulis kepada orang bijak. Itulah isinya. Kau sudah Allah beri ilmu, jangan kotori ilmu kau itu dengan gelapnya dosa. Kalau kau lakukan itu, nanti pada satu hari ketika orang-orang berilmu bergerak ke sana kemari, jalan ke sana kemari dengan terang cahaya ilmu mereka, kau justru berada di dalam kegelapan. Tengok jemaah. Hari Ahad akan datang kita cerita zuhud. Zuhud Imam Syafi'i. Zuhudnya itu macam mana? Jemaah. Macam mana zuhud Imam Syafi'i itu? Itulah akan datang kita ceritakan. Pagi ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.